Saudara-saudari, salam jumpa dalam Resika, renungan singkat Katolik. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita. Ada sebuah undangan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 11 ayat 28. Sebuah undangan yang luar biasa, simpatik, dan pasti ini menjadi impian bagi setiap orang. Undangan itu berbunyi, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata-kata ini saya kutip untuk saya jadikan kata-kata yang membangkitkan spirit, membangkitkan semangat dalam menjalani tugas dan perutusan kita masing-masing di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang diakibatkan oleh virus corona yang sudah hampir 3 tahun ini kita alami. Kita mengalami bersama bahwa pandemi virus corona membingungkan dan menakutkan bagi semua orang, ratusan juta orang. Banyak orang di dunia sakit dan banyak yang meninggal. Kita melihat, kita mendengar dan mengalami bahwa seakan-akan dunia masuk dalam masa yang gelap. Orang panik, orang bingung, dan orang tidak tahu apakah akan yang menjadi tertular sekaligus apakah yang menularkan. Dan kematian hadir begitu dekat di dalam kehidupan kita. Selain itu, karena corona, kita harus memulai dan melakukan cara hidup yang benar-benar baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, kita harus disiplin dengan cara hidup yang mungkin berbeda dengan cara hidup sebelumnya, seperti memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan harus tinggal di rumah. Sebuah rutinitas yang tidak mudah untuk dilakukan. Dan kita juga diajak untuk menemukan cara beribadat, cara berdoa yang sedikit berbeda. Pembatasan jumlah umat di tempat ibadat. Kemudian kita harus merayakan Ekaristi secara live streaming memakai alat-alat digital. Kemudian komuni batin, sesuatu yang aneh dan menyesakkan. Dan sebagai insan yang berkarya dalam dunia pendidikan, kita juga merasakan bagaimana virus corona itu dampaknya, bahwa kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dari jarak jauh dan harus akrab dengan penggunaan alat-alat teknologi yang bagi sebagian orang ini tidak mudah, bahkan bisa menjadi beban, dan tidak sedikit yang mengalami stres. Berhadapan dengan kesulitan yang nyata di depan mata, tidak sedikit mulut begitu ringannya untuk mempertanyakan keberadaan Allah. Kemanusiaan kita bertanya, mengapa Allah diam saja melihat kesengsaraan yang terjadi di dunia sekarang ini? Seakan-akan seruan yang pernah disampaikan oleh Yesus ketika di kayu salib, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini menggambarkan cetusan manusia di tengah penderitaan pandemi COVID-19. Dan parahnya, kadang pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat menjadikan orang menjadi frustasi dan akhirnya menolak akan adanya Tuhan, atau menganggap bahwa Tuhan itu sudah mati. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu sulit untuk dijawab karena ini melibatkan misteri Tuhan sendiri. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 24-30, di sana dikisahkan tentang perumpamaan gandum di antara lalang. Dan ini memberi jawaban yang tepat untuk persoalan dunia ini. Artinya, di dalam kehidupan di dunia ini, kebaikan dan kejahatan itu hidup bersama-sama. Ketika penderitaan, ketika kejahatan merajalela, kerap kali yang muncul dalam diri kita, keinginan kita, bahwa agar penderitaan itu dinyahkan dari kehidupan manusia bersama. Kita membayangkan alangkah indahnya kehidupan kita jika semua orang adalah baik-baik, jika tidak ada penderitaan di dunia ini. Dengan mengemukakan perumpamaan tentang ilalang dan gandum, Yesus mau menunjukkan bahwa standar yang dipakai manusia itu seringkali tidak cocok dengan standar-standar yang ada pada Allah. Kita ingat dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 8. "Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanmu." Menurut Yesus, gandum dan ilalang ini dibiarkan hidup bersama. Namun dalam pengadilan terakhir, semuanya akan dipisahkan. Kerajaan terang dengan kerajaan kegelapan. Nah, saudara-saudari, kita tidak pernah mengetahui maksud Allah. Namun yang pasti bahwa Roh Kudus-Nya terus bekerja di dalam hati setiap orang.
walaupun kelihatannya tidak nampak. Allah terus bekerja dan tidak tinggal diam. Hanya saja caranya tidak bisa kita ketahui karena kita cenderung melihat apa yang kelihatan oleh mata. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan yang instan, segera datang. Sementara Tuhan mempunyai kebijaksanaan waktunya sendiri. Sebab sekali lagi cara pandang kita memang berbeda dengan cara pandang Allah. Allah kita tetap sama, dahulu dan sekarang dan selama-lamanya. Ia adalah Allah yang peduli dan penuh belas kasihan kepada umat manusia ciptaannya. Hanya saja ia berkarya dengan cara yang berbeda setiap waktu. Dan mari kita menghormati kebijaksanaan Tuhan di dalam hal ini. Allah yang penuh belas kasih itu adalah Allah yang juga Allah yang adil, sehingga pada akhirnya nanti Allah pasti akan menyatakan keadilannya. Kejadian-kejadian yang menyedihkan mungkin dapat membuat kita prihatin. Namun sebaiknya ini meningkatkan pengharapan kita agar Tuhan senantiasa memakai kejadian-kejadian yang buruk sekalipun untuk mendatangkan hal-hal yang baik kepada kita umatnya. Masa sulit ini, mari kita tetap kreatif, produktif tanpa kehilangan kewaspadaan. Jangan pernah putus asa. Mari tetap berpengharapan karena pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan kita itu rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang akan memberi hari dengan penuh harapan kepada kita semua. Mari kita ingat kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Mari datang kepada Yesus yang bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita mohon rahmat Allah supaya pada masa sulit ini kita sungguh mampu menghadapi situasi dengan iman, harapan, dan kasih akan Allah yang senantiasa menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkatilah kami terlebih pada masa sulit di mana kami harus menghadapi virus corona yang masih ada di sekitar kami. Semoga kami menjadi pengikut-Mu yang tetap berpegang pada iman, harapan, kasih akan Engkau yang senantiasa menolong kami. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Jangan pernah putus asa. Mari tetap berpengharapan karena pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.